Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidah Syafitri dari Pogjar Ambarawa. Di sini saya akan mempraktekkan RPP tentang tema 8 dan subtema 1. Tema 8-nya keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1-nya aturan keselamatan di rumah. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Di sini sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, berarti tidak ada yang izin sakit, atau yang lainnya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1-nya, aturan keselamatan di rumah. Nah, di sini ada gambar jam. Jadi Ibu perlihatkan gambar jam ya di sini. Nah, di gambar jam ini jarum pendeknya di angka berapa? Ya, angka 8. Pada gambar jam ini menunjukkan pukul 8. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang sudah sarapan? Sudah sarapan semua ya? Ya, bagus. Jadi, sarapan itu sangat penting anak-anak sebelum berangkat sekolah. Karena dengan kita sarapan terlebih dahulu, itu akan membuat kita lebih fokus untuk belajar, lebih nyaman di kelas. Sarapan itu sangat diperlukan untuk kita semua ya, apalagi itu di pagi hari kita masih sangat perlu membutuhkan asupan makanan untuk membuat kita lebih bersemangat untuk beraktivitas. Nah, di sini mari kita baca aturan ketika sarapan pagi. Di sini Ibu akan menuliskan tentang aturan ketika sarapan pagi. Nanti kita baca sama-sama ya. Yang pertama itu ada mencuci tangan hingga bersih. Kemudian yang kedua ada duduk dengan posisi yang benar. Ketiga, mengambil makanan dan minuman dengan tertib. Kemudian yang keempat, berdoa. Setelah itu, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang selanjutnya, tidak berbicara ketika makan. Dan yang terakhir, berdoa setelah makan. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang aturan ketika sarapan pagi. Tadi yang pertama apa? Mencuci tangan hingga bersih. Ya, benar. Jadi, sebelum makan, tangan kita itu harus bersih dulu. Jadi, biar tidak ada kuman di tangan kita. Yang kedua, duduk dengan posisi benar. Nah, kalau kita sedang makan, itu tidak boleh sambil berdiri, atau misal sambil lari-lari, ataupun sambil jongkok, itu nggak boleh. Jadi harus duduk dengan posisi yang benar. Jadi ada meja, ada kursi, kalian duduk yang benar ya. Kemudian yang ketiga ada mengambil makanan dan minuman dengan tertib. Nah, kalau kita sarapan itu kan biasanya rame-rame tuh, ada ibu, ada bapak, kadang ada kakak gitu kan. Jadi kalian nggak boleh ngambil makanan terlebih dahulu sebelum mereka. Jadi harus tertib gitu kan. Yang ketiga, berdoa. Nah, setelah mengambil makanan, kita harus berdoa dulu terlebih dahulu sebelum makan. Nah, udah pada bisa kan doanya? Doanya udah bisa semua belum? Bisa ya. Kemudian makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Kalau sedang makan itu tidak boleh sambil terburu-buru. Kenapa? Kalau makannya sambil terburu-buru nanti bisa tersedak. Makanya harus pelan-pelan, duduk yang benar, baru dihabiskan makanannya. Kemudian yang kelima, tidak berbicara ketika makan. Nah, kalian kalau sedang makan itu tidak boleh sambil berbicara. Kenapa? Karena kalau makan sambil berbicara itu juga bisa menyebabkan tersedak. Sama kayak tadi kalau makan sambil terburu-buru.
Yang terakhir berdoa setelah makan. Nah, tadi kan sebelum makan kita juga udah berdoa. Lalu setelah makanannya habis kita juga harus berdoa. Jadi nggak boleh langsung pergi. Ya, jadi harus berdoa dulu. Di sini siapa yang nggak bisa berdoa setelah makan? Ayo, udah bisa semua ya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang aturan ketika sarapan pagi. Jadi, sarapan pagi itu penting anak-anak untuk memberikan tenaga ketika kita akan beraktivitas gitu ya. Jadi, kalian juga kalau mau berangkat sekolah itu harus sarapan dulu. Ya, nggak boleh sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan. Jadi nanti Ibu juga akan kasih tugas ke kalian. Nanti Ibu akan tuliskan di papan tulis ya. Nanti bisa kalian tulis, kemudian dikerjakan di rumah. Lalu dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Kalian bisa baca-baca lagi nanti di rumah ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.